Di masjid ada keberkahan, di masjid ada ketawaduan, di masjid ada kebahagiaan. Kenapa orang susah di luar sana? Karena coba lihat, pernah jika datang ke masjid, coba lihat lagi. Ada orang di luar sana jadi usahanya, tapi tidak lama bangkrut. Coba lihat, pernah jika datang ke masjid, pernah jadi ustaz, tapi 2 kali 1 tahun, Idul Adha dan Idul Fitri. Peko gak caranya lo membarakat jamaah-jamaahnya. Betul. Bagaimana ingin membarakat? Masuk di masjid, langkah kaki ke masjid dapat pahala. Diangkat kaki kanan dapat pahala. Diangkat kaki kiri diampuni dosa-dosanya. Dapat di masjid dapat pahala. Baca doa masuk di masjid dapat pahala. Salah sunat di masjid dapat pahala. Berzikir di masjid dapat pahala. Istighfar di masjid dapat pahala. Jadi itu kalau masuk di masjid tidak sembarang. Jangan sembarang. Tidak sembarang orang masuk ke masjid, karena ini rumahnya Allah. Muliakan rumahnya Allah. Pekoga caranya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang sudah berada di Jumadil Akhir. Tidak lama lagi kita akan memasuki yaitu Isra, bulan Isra. Salah satu bulan yang istimewa, bulan yang dikategorikan sebagai bulan mulia, yaitu bulan Isra. Tapi hari ini kita sementara masih dalam keadaan bulan Jumadil Akhir, di mana apalagi pada Jumat ini, Jumat istimewa. Ibu-ibu, kalau ada doa tak belum diterima oleh Allah, coba minta sama Allah pada setiap hari Jumat. Bapak-bapak, mungkin masih ada cita-cita tak belum terkabulkan, coba minta di setiap hari Jumat. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa hari Jumat itu maka hari diterima doa-doa tak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tomato riolo ta inyo to toata riolo tala nakalengan ki ansulu puna bangi jumay. Betul? Tiya kun suluk ki ana allo jumay. Tiya ki suluk ki ana bangi jumay. Kenapa? Karena nabilang itu hari Jumat makarama ina sengugi. Ternyata itu makarama berasal dari kata bahasa Arab, dari dasarnya karama. Dalam artian bahasa Indonesianya, makarama artinya itu mulia. Jadi muliakan. Itu Pak bahasa tutur tiorolota, tinggi bahasanya. Detona matan resikolana, tidak tinggi bukan S1, S2, S3, Esteller. Tidak tinggi di sekolahnya, tapi matan repahanna, betul. Maka singi pahanna, maka singi sengkeruanna lari pung Allah Ta'ala. Abaji kinjo paringaran dalam perikaren Allah Ta'ala. Maka semua keputusan-keputusannya, semua ucapan-ucapannya, itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiya kicapaki, gite tinggi maki sekolata, S1 maki, S2 maki, S3 maki, baru dipandang enteng jototoata, jangan. Karena ada yang dia paham, kita tidak paham. Ada yang kita tahu, mereka tidak tahu. Karena ilmu itu kata Al-Quran hanya sedikit bagimu. Artinya apa? Tidak ada kita manusia yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Apa yang akan kita lakukan?
berusaha untuk menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dikumpulkan satu majelis, itulah kita dikumpulkan dalam satu acara, itulah kita dikumpulkan mungkin dalam peringatan Maulid, supaya kita senantiasa untuk ingat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupannya Nabi, bagaimana ahlaknya Rasulullah, bagaimana ro'am pekedona nabita, pekogar nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi orang tua, menjadi suami, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat, bagaimana itu Nabi masih ketika berumur, masih belia, disebut dengan sebutan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Terpercaya. Namanya terpercaya de gaga belena. Ya to sidi. De to gaga beleta. Belek mi. Makanya bagaimana supaya kita ini menggapai rahmat Allah? Bagaimana supaya kita ini menggapai rahmat dan ridho Allah? Salah satunya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana mai fil jannah. Kata Nabi, barang siapa mencintaiku, barang siapa dia suka kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka saya akan masuk ke dalam surga bersama-sama. Nabi, Bapak Ibu, paling sibuk nanti di dalam surga. Paling sibuk nanti di dalam surga. Dia keluar surga masuk ke dalam neraka. Apa yang dicari? Berkata kepada malaikat, aina ummati, mana umatku? Nagoraiki, aina ummati, mana umatku? Yang dicari kita bukan istrinya, yang dicari bukan keluarganya, yang dicari bukan cucunya, yang dicari bukan siapa-siapa. Yang dicari kita, aina ummati, mana umatku? Nah, pertanyaannya, kita pernah maki cintai Rasulullah? Jangan maki pernah jaki bersalawat enian loa? Sudah? Sumpah. Untukku assalamualaikum, sumpah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya, Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Semuanya, Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Masya Allah, bagus perasaan Bu toh. Kenapa kita senantiasa memperbanyak bacaan salawat?
Makanya bagusnya memang di setiap rie akra nijama baca kisalawat. Coba ibu-ibu lihat orang tua dulu tak. Coba itero tomatorio lota pa detona matandre sikulana. Tapi mabaraka atau ngena jaji asena jaji masikola anak-anakna. Magai karena di setiap rie akra najama pasti baca salawat. Barasanji kunema barasanji ji. Padusung barasanji ji. Kada tong itu tidak mau barasanji. Ada sedikit-sedikit tidak boleh. Sedikit-sedikit haram. Sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit neraka. Maulid bid'ah. Sekali ini sare bayau nakan reji. Jangan dilarang maulid. Karena dalam pembacaan barasanji itu ada sejarah-sejarahnya Nabi. Betul. Yang kedua ada silaturahmi. Kata Nabi, barang siapa seorang mukmin dan mukmin yang satu berjabat tangan bertemu sambil berjabat tangan, maka sebelum tangannya terlepas berguguran dosa-dosanya. Berguguran dosa-dosanya. Makanya pun na jama-jama ki kuni-kunina. Kasih lama-lama supaya berguguran dosa-dosa. Cuman karena ada corona lalai misal lihat itu orang salamannya. Pokoknya mami, apa tuh mami orang? Ada tong, masiku, engkau tahu pak jaguru. Tomalasa. Makanya hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu, koko tak nang kirolo, kita laksanakan peringatan maulid ini apalah nera ngaminro. Baya otok monaungnya. Ale bayawa. Masa kita tonji bawa pulang baru kita tonji bawa lagi pulang. Jago mungkin saremi ustaz. Terengare aku ne jataku. Mengerti ki panitia. Alhamdulillah. Nah, makanya hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Intinya nasa nabitan dari kelok nasa salama. Hanya dua golongan pahaji ki apa nyo? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu lobangi ke sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Sering Kamis kita puasa sunat. Mingka kodi kiri parantar rupa tahu. Jahat sama tetangga. Ndak baik sama orang lain. Maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang juga ada orang rajin pergi di masjid sembayang. Mingkan tamar di masjid cerita minau. Tidak ada jadi sini. Siapa bilang? Mestinya masuk di masjid baca doa. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk di masjid laksanakan salat sunat 2 rakaat. Salli sunnat tahiyatul masjid rakaatain yada'ang lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa konjo. Upuang. Ania sembahyang sunnah 2 rakang. Papa kalompu masiji. Sunnah karena Allah sah. Tidak tahu pakai bahasa konjo, bahasa Bugis sih. Tidak tahu bahasa Bugis, bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nakilipu. Niat. Pahala yang luar biasa. Perjalanan dirahmati oleh Allah. Perjalanan diberkahi oleh Allah. Perjalanan untuk melekatkan kakinya ke masjid. Maka kalau mau ingin tenang hidup tak, muliakan masjid. Nak kemelon membarakah jamaah-jamaah tak, rumah meriahkan masjid.
Kalau ingin tenang kehidupan tak, bangun masjid. Kalau ingin berkah kehidupan tak, anak-anak tak, cucu-cucu tak, jaga itu masjid. Dan kalau ada ingin ingin jadi masuk calon kepala desa, jaga masjid, lolos gitu. Pada sudi? Alhamdulillah. Kenapa Pak? Karena di masjid ada ketenangan. Di masjid ada keberkahan. Di masjid ada ketawaduan. Di masjid ada kebahagiaan. Kenapa orang susah di luar sana? Karena coba lihat, pernah jika datang ke masjid. Coba lihat Pak. Lihat lagi. Tai. Ada orang di luar sana. Jadi usahanya. Tapi tidak lama bangkrut. Coba lihat. Pernah jika datang ke masjid. Pernah jadi ustaz. Tapi 2 kali 1 tahun. Idul Adha dan Idul Fitri. Peko gak caranya lo membarakat jamaah-jamaahnya. Betul. Bagaimana ingin membarakat? Masuk di masjid. Langkah kaki ke masjid dapat pahala. Diangkat kaki kanan dapat pahala. Diangkat kaki kiri dan pun dosa-dosanya. Dapat di masjid dapat pahala. Baca doa masuk di masjid dapat pahala. Salah sunat di masjid dapat pahala. Berzikir di masjid dapat pahala. Istighfar di masjid dapat pahala. Jadi itu kalau masuk di masjid tidak sembarang. Jangan sembarang. Tidak sembarang orang masuk ke masjid. Karena ini rumahnya Allah. Muliakan rumahnya Allah. Pekoga caranya Ustaz. Masuk di masjid baca doa. Tidak sanggup Ustaz, yang penting bismillah. Masuk di masjid salah sunat 2 rakaat. Terserah mana-mana kita hafal. Tidak sanggup Ustaz, duduk saja langsung mengaji. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ustaz tidak bisa juga mengaji. Ganti dengan istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau baca surah Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Ustaz tidak bisa juga begitu. Diam. Ammekoko. Lanyeng. Itu mi Pak. Adab yang paling rendah masuk di masjid. Diam. Ammekoki. Tutut timuta. Itu jangan ribut. Kecuali kalau anak-anak ribut tidak apa-apa. Yang jadi masalah kalau nenek-nenek ribut. Alhamdulillah. Kenapa di masjid ada ketenangan? Makanya hadirin wal hadirat, jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan habis kita salah sunat, berdoa kepada Allah. Apalah kiri kering Allah Ta'ala. Apa doa? Doa apa saja. Apa cita-cita paling bagus? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya doa. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah. Mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Coba kita bertasbih. Subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Nah itu hadirin wal hadirat sidang jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tentu dalam Al-Quran katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Faman kana yarjullah, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, wa zakarallaha katsira, maka sebaiknya banyak-banyak dia mengingat kepada Allah. Yang kedua, banyak-banyak mengingat kepada Rasulullah. Selalu dimanapun saya ceramah dalam peringatan maulid, selalu dalam peringatan maulid, engka telokna, engka sokokna, sama ada pohon pisangnya. Ada? Sini ada? Ada. Ini ada. Subhanallah. Pohon pisang ada. Ini. Ternyata itu pohon pisang Bapak Ibu. Ada maknanya. Angurene loka. Angurene cocomi unti. Loka di?
Ya loka. Angure na loka nyo totoata na pasang. Kenapa bukan pohon jati? Betul ya? Kenapa mesti loka? Magi na uti Ustaz. Ternyata itu loka utie terdiri 4 unsur. Pertama ada akarnya. Yang kedua batangnya. Yang ketiga daunnya. Yang keempat niat buana. Terdiri 4 unsur ini. Ternyata semua ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Coba itu pohon pisang. Akarnya pisang. Ilen tuh Pak. Pak Bura. Ada pernah orang sakit. Gula. Tinggi gulana. Dia konsumsi minum akarnya pisang. Pagi sore dia masak. Alhamdulillah kembali normal gulanya. Akarnya pisang. Ternyata akarnya pisang bermanfaat. Pisang batu apanya? Iya, injo. Pokoknya ya injo gapurung apa? Iya. Labelah bungku. Ya lo kabungku injo. Lo apa bahasa ugin apa? Andre say. Pokoknya uti batu. Ilen tu ilen. Segat asam urat, darah tinggi, kolesterol. Minumkan itu. Pak pagi sore. Uratnya. Urat. Enggak, cukup 3. Urat. Tapi kan 2 kali jadi minum. 2 kali diminum. 2 gelas menjadi 1 gelas mami. Nah itu. 2 kali pagi sore. Tapi kalau mau dikasih turun itu ada baca-bacana. Langsungnya. Tidak ada baca-bacana. Tunggu, mau ku ajarkan ki? Iya insyaallah. Tunggu. Sabar Bu. Sabar. Amang. Tidak aja kularin deh. Nah, baca ini ketika lani panaum minjo rena, waina pa, puna ada minjo di panaum rena, baca ini doanya. Bismillah 3 kali. Bismillah 3 kali. Kemudian baca lagi a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baca ini doanya. Bismillah. Tak niat memang maki. Ya Allah ku panjarin ni JKile. Ku pancaji Pak Burai puang. Idi mapangedda puang. Idi menyembuhkan ya Allah. Baca mi. Bismillah. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru 7 kali. Baca itu. Kemudian sampai mendidih. Setelah itu kasih dingin-dingin sedikit. Minum. Insya Allah sembuh sakit kita dengan izin Allah. Sudah dihafal? Mau nyukiran ki? Mau dituliskan? Gampang, sogo a kopi. Lo aja kena main kopi kau ngia. Alhamdulillah. Akarnya pisang bermanfaat. Mage na uti Ustaz. Angura na loka Ustaz. Supaya nyalen jo si pana lokaya. Bermanfaat. Akarnya bermanfaat. Batangnya. Mesok capie. Gara-gara buruci. Betul? Akarnya bermanfaat. Batangnya bermanfaat. Raunna. Ya panajari roko-roko punarit raung loka. Betul? Tidak mungkin raun jati didokokan.
Ia pelajari, semua bermanfaat. Akarnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, daunnya, buahnya, labi-labi, langan reki barongko, lo kapa, langan reki pisang hijau, lo kapa, langan reki jalan kote, onrei. Jalan kote itu boleh ya? Tidak. Semua bermanfaat. Semua bermanfaat, anak. Kenapa mesti pisang? Supaya Allah jusipana lo kaya. Allah jusipana untia. Bermanfaat kau. Kau jadi tetangga bermanfaat. Kau jadi kepala desa bermanfaat. Kau jadi kepala dusun bermanfaat. Bukan Al-Quran katakan khairun nas yang faulin nas. Sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Subhanallah. Allah tidak pandang dengan jabatanmu. Allah tidak pandang dengan kekayaanmu. Allah pandang hatimu, bro. Betul? Jadi pun nasar kita reng Allah Ta'ala keistimewaan. Santai saja, anda usah terlalu gimana gitu. Betul? Nabi bilang palsapat orang Bugis pak dusun. Saya besar pak di Bone. Nabi bilang orang Bone anak. Allah kunci sipakna cek laya. Allah ko sipakna rupeje. Magi rupeje anak. Ia rupeje masempu na maroa. Sampulo sabun hal ini pasar manaungi. Bu silohiam. Betul? Tapi coba lihat itu garam mana. Coba itu garam peje celah. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur. Tapi kalau tidak ada pejena tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto. Mingka punatena cetlana tidak terasa itu masakan. Artinya nak, itu garam sederhana. Itu garam masempo. Mingka tena jari punatena garamnya. Anak, ambil ku sifatnya garam sederhana. Sederhana mapau, sederhana mak bicara, sederhana berpakaian, sederhana berkendaraan. Mingka punatena kini boyaki. Rek mentoro tap punatene, temai puanganu, temai yanu, tega yanu. Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau meto tahu asal engkau bu mapakabaci-baci. Apa netensi? Mapakiri-kiri. Tidak ada jadi sini. Oh, kodong inain kuah. Alhamdulillah. Nah, mau minjan 3. Mau minjan 3. Nah, hadirin wal hadirat sidang jamaah Maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan. Ya, coba kita bersalawat lagi. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahid biahlil ba. Hari Jumat kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Pada hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak-banyak memperbanyak bacaan salawat sambil istighfar supaya insya Allah dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kuni-kunina antama mitaung ruang sakburon pulon ruah 2 tahun 2022 sudah kita tinggal kami 2021 berubah maki si ubah-ubah menjadi sipatta. Betul? Jangan maki selalu itu tonji 2021 itu tonji 2022 itu tonji 2021 pat tojoang 2022 tojo misin. Jangan cepat selalu tojo. Betul tidak? Jangan selalu tojo. Ada mentong sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tojo lagi. Tapi ada mentong pekerjaan tojo panajaji. Alhamdulillah. Jamaah.
Alia Ustaz Maulana nih. Baik, kepada seluruh para hadirin, maka evaluasi diri. Mari kita bermuhasabah diri. Mari kita ingat kepada Allah. Umur ini semakin bertambah secara matematika, tapi secara hitungan batinia umur kita semakin berkurang. Cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah. Lama tekintu. Kita semua akan meninggal. Akan tiba masa, akan tiba waktu, kita akan sendiri kalian nanti dalam kubur. Akan tiba masa, akan tiba waktu, kita akan kepanasan nanti dalam kubur. Akan tiba masa, akan tiba waktu, kita akan dihimpit oleh tanah. Bibir pipi yang kita sayangi, bibir yang cantik molek, akan dimakan cacing tanah, akan hancur melebur, akan bernanah, tidak ada gunanya. Apa yang akan kekal? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Amallah yang akan menanti. Amallah yang akan menunggu kita nanti di padang mahsyar, di alam barzah, di alam kubur. Tidak ada yang akan cemani. Hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rugi kita selalu laksanakan peringatan Maulid, tapi tidak ada perubahan di dalam diri kita. Betul? Rugi setiap hari Jumat kita laksanakan peringatan Maulid, tapi tidak ada perubahan di dalam diri kita, tidak ada muhasabah dalam diri kita. Maka dengan serangkaian dalam peringatan Maulid, ada muhasabah, ada perubahan, ada ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menggapai rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal. Yang terakhir, dalam peringatan Maulid itu dibentuk, dididik anak tak supaya dia tetap mencintai agama Allah. Bapak Ibu, kalau ada anak tak yang pintar agama, kalau ada anak tak pintar mengaji, modal nih itu. Betul? Minta maaf, saya berani katakan Pak, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Kalau ada anaknya jadi bupati. Minta maaf, tidak dilarang jadi anggota dewan, tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya berbangga juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran. Seperti tadi ibu, woi Masya Allah. Bagus bacaan-bacaan Al-Qurannya. Bagus perasaan, tenang. Kenapa? Karena selalu bernuansa dalam keagamaan. Kenapa? Kalau ada anak tak pintar baca surah Al-Fatihah, nah tiba masanya ajal, amati kenyeloa, kurang persiapan, rikutanang di dalam kubur, man rabbuka. Nabinya apa? Tidak bisa dijawab. Man nabiuka, tidak bisa. Man imamuka, tidak bisa dijawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca Bismillah, dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku tak di malaikat mungkar, siapa itu mengaji ratianga, berkata nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi mungkar, kalau begitu pale hentikan penyiksaan, barak anaknya dia baca surah Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Baru Al-Fatihah dimudahkan pertanyaan. Bagaimana kalau dia hafal Al-Quran 30 juz? Subhanallah. Modal. Mudah-mudahan insyaAllah di Ibn Toraja akan muncul hafiz-hafiz Quran. Amin. Makanya saya sampaikan, kalau saya ketemu bupati, saya ketemu Pak Gubernur, saya ketemu pemerintah-pemerintah, calon-calon pemerintah, kepala desa, supaya mau berkah itu kehidupan bangun ki itu, program ki itu, satu desa
satu hafiz Quran, atau satu dusun satu hafiz Quran. Ustadz sudah ada satu hafiz Quran, kasih cukup lagi 3 hafiz Quran. Ustadz sudah cukup 3 hafiz Quran, kasih cukup bikin lagi 5 program hafiz Quran. Mak baraka ia tungenge, mak baraka jama-jamange, karena kita tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Sebagai kesimpulan, mari kita banyak-banyak mengingat kepada Allah. Perjalanan ini begitu singkat dan ada kalanya dan ada masanya. Di setiap orang ada masa, di setiap masa pasti ada orang. Maka selama ki tuo, selama ki engka, selama ki kalumanyang, selama ki jadi pemerintah, selama ki jadi bupati, selama ki jadi apa-apa, anjari memang maki manusia bermanfaat. Jangan gara-gara kita orang baku mombe, jangan gara-gara kita orang baku benci, jangan gara-gara kita orang baku tidak baik, jangan gara-gara kita orang batu bertengkar. Betul? Sebaiknya adalah mari kita bermuhasabah diri untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.